Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ska Vidyastuti ingin menjelaskan tentang pembahasan contoh soal laju kinetika penguraian. Bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu soal dari 3 soal yang akan saya tampilkan di layar. Soal pertama, sediaan cair aspirin mengandung 35 mg per 5 ml Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH sebesar 6,0 dan konstanta kecepatan orde pertama degrasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Sebelumnya, mari kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Di sini yang diketahui adalah kinetika orde pertama, kecepatan orde pertama, K1 sama dengan 4,5 kali 10 min 6 per detik. Kelarutannya 0,33 gram per 100 ml. A-nya sama dengan, karena di situ dimintanya dalam bentuk miligram, jadi 0,33 mg per 100 mg dan 325 mg per 5 gram diubah dulu menjadi gram per mili, yaitu dengan dikalikan 20. 320 mg dikali 20 itu menjadi 6.500, sedangkan 5 mili dikali 20 sama dengan 100 mili. Hasil totalnya 6,5 gram per 100 ml atau 6.500 mg per 100 ml. Yang ditanya T90. Mari kita jawab. T90 sama dengan 100% dikurang 90% dikali A per KO. 90%-nya dari mana? 90%-nya dari soal yang tertulis jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula. Dikali A. A-nya diambil dari 6,5 gram per 100 ml per KO. KO-nya berapa? Mari kita cari KO-nya. KO sama dengan K1 dikali kelarutan, yang artinya 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik dikali 0,33 gram per 100 ml sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per mili per detik. T90 sama dengan 10% dikali A per KO. Mari kita masukkan angka-angkanya. 10% dikali 6,5 gram per 100 mili per 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per mili detik. Hasilnya 433.333,3 detik. Lalu kita hitung semuanya, 433.333,3 detik per 86.400 detik. Hasilnya sama dengan 5 hari. Nah, sekarang mari kita masuk soal kedua. Soal kedua yaitu, suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Bila diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Pertama-tama, mari kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui CO sama dengan 11,5 mg per mili. C sama dengan 7,4 mg per mili. T-nya sama dengan 1 tahun. Yang ditanya, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Mari kita jawab. Masukkan rumus lnC sama dengan lnCO dikurang KT. Karena yang dicari KT sama dengan, kita balik, LNCO dikurang LNC.
KT sama dengan ln CO per C. Jadi, kita gunakan rumus tersebut untuk menghitung K. KT sama dengan ln CO per C. K1 sama dengan ln dalam kurung 11,5 mg per mili per 7,4 mg per mili. K1 sama dengan 0,44 mg. K sama dengan 0,44 mg per tahun. Itu adalah umur simpan. Sedangkan waktu paruh produk tersebut sama dengan T setengah sama dengan 0,693 per K. T setengah sama dengan 0,693 per 0,44 mg per tahun. T setengah sama dengan 1,575 per tahun. Jadi, waktu paruh produk tersebut adalah 1,575 tahun. Oke, sekarang kita memasuki soal ketiga, yaitu laju penguraian 0,056 m zat X diketahui sebagai berikut. Seperti yang kalian lihat di tabel, waktu dalam kurung jam dan kadar tertinggal atau dalam kurung M. Di situ terdapat 7 data, 0,5 sampai 12. Dan kadar tertinggalnya 0,0552 sampai 0,0409. Soalnya, tentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas kadar awal 0,06 m, tentukan order reaksinya berdasarkan teori substitusi. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Uji order 0, K sama dengan A0 dikurang AT dalam kurung per T. K sama dengan dalam kurung 0,056 diambil dari kadar awal dikurang 0,552 diambil dari kadar tertinggi awal per 0,5 dari waktu awal sama dengan 0,0016. K kedua sama dengan 0,056 diambil dari kadar awal dikurang 0,0531 diambil dari kadar tertinggal yang kedua per 2 dari waktu yang kedua sama dengan 0,00145. Yang ketiga, K sama dengan 0,056 dikurang 0,0518 dari kadar tertinggal yang ketiga per 3 sama dengan 0,0014. Di sini saya hanya mengambil 3 sampel agar tidak terlalu banyak dalam perhitungan. Kita masuk ke uji coba order 1. Rumus K sama dengan 2,303 per T log dalam kurung C0 per CT tutup kurung. K sama dengan 2303 per 0,5 dari waktu awal log 0,056 dari kadar awal per 0,0552 dari kadar tertinggal pertama sama dengan 0,03. Yang kedua, K sama dengan 2,303 per 2 dari waktu yang kedua log 0,056 dari kadar awal per 0,0531 dari kadar tertinggal yang kedua sama dengan 0,03. Begitupun selanjutnya 2303 per 3 log 0,056 per 0,00518 sama dengan 0,03.
Untuk orde kedua, K sama dengan 1 per AT min 1 per A0 tutup kurung per T. K sama dengan 1 per 0,0552 dari kadar tertinggal awal dikurang 1 per 0,056 dari kadar awal per waktu pada tabel yang pertama sama dengan 0,52 untuk hasil yang pertama. Yang kedua 1 per 0,0531 dikurang 1 per 0,056 per 2 sama dengan 0,49. Lalu yang ketiga 1 per 0,0518 dikurang 1 per 0,056 tutup kurung per 3 sama dengan 0,48. Jadi dapat diketahui orde 1 dan orde 2 lebih konstanta yang orde 1. Jadi orde reaksi yang digunakan dalam soal tersebut adalah uji orde 1. Baik, untuk selanjutnya ini adalah slide yang berisikan tabel beserta kurva untuk soal nomor 3 yang tadi telah kita kerjakan. Untuk tabel berisi waktu, KT, CT, len CT, dan 1 per CT. Waktunya itu 0,5 sampai 12 seperti tabel di soal. Dan CT, len CT, dan 1 per CT-nya sudah saya hitung sebelum tadi saya ambil contohnya di soal nomor 3. Untuk kurva orde 0 pada sumbu X itu ditetapkan waktu. Untuk sumbu Y itu ditetapkan CT. Hasil dari R sama dengan 0,9972. Untuk orde 1, sumbu X itu ditandai dengan waktu dan sumbu Y itu ditandai dengan len CT. Dengan hasil R pangkat 2 sama dengan 0,9996. Maaf, untuk yang orde 1 itu adalah R pangkat 2 juga, jadi R pangkat 2 sama dengan 0,9972. Lanjut yang orde 2, sumbu X ditandai untuk waktu dan sumbu Y untuk 1 per CT. Hasil dari R pangkat 2 sama dengan 0,9987. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.